Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Masih ingat dengan adik kakak yang seorang kakak yang mencuri pisang untuk adiknya semeton ya. Ternyata ada hal yang mencengangkan semeton ya ketika salah satu yang memberi sumbangan kemarin menyesal ya memberikan sumbangan kepada Anggapati namanya kalau tidak salah ya. Yang dimana memang kalau kita lihat dari keterangannya ini memang itu murni untuk kebutuhan yang lain, bukan untuk kebutuhan adiknya begitu. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Dengan gimana mas? Dia itu tidak mempunyai kayak rasa bersalah gitu. Ya guyonan cara basa Jawane Pak. Uang saku 10.000 kan itu hal yang sangat biasa sih mas. Itu udah di luar yang seperti kita pikirkan gitu. Itu kalau tadi punya kambing ini berapa kambingnya mas? Itu dari mana kambing? Kalau soal kambing berapa itu kurang paham, tapi dia itu punya kambing. Kalau ada yang bilang anak itu bekerja untuk kebutuhan adiknya dan lain-lain, itu saya pikir kok enggak gitu. Karena itu sudah real, itu ada di YouTube Dimas Super atau Dimas Channel itu enggak ada gitu. Ini Mas Dimas ini menyesal memberikan hasil. Kalau menyesal enggaknya dia ya gimana lagi, namanya itu uang dari nasabahnya. Kalau menyesal enggak menyesal, kita udah ikhlas gitu. Tapi dia sempat jebule kok enggak sesuai karo sing diomongke saka media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Juri selaku Kepala Desa Jagung ingin menyampaikan kaitannya dengan berita yang lagi viral. Itu jelas warga kami yang telah melakukan penjualan pisang di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tologowungu, dan saya ingin menyampaikan kepada semua warga seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, katanya dengan viralnya warga kami ini, saya ingin berkata bahwa sebetulnya Mas Angga ini, keluarganya, itu juga semua bantuan dari dinas sosial itu mendapatkannya, dari sumber dari dinas sosial tiap bulan neneknya juga dapat bantuan sendiri, terus si Angga juga dapat bantuan sendiri, dan kemarin juga pihak Pemda telah mengupayakan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, dan juga mendapat bantuan kambing dari desa itu, dan saya kira menurut pantauan kami dari masyarakat sekitar juga sudah peduli sekali untuk memberikan bantuan kepada warga Angga ini itu. Dan sebetulnya saya kira kalau untuk hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari itu saya kira ada kekurangan lah. Memang yang namanya anak lagi labil, ya tidak ingin jajan lebih dari yang keinginannya sehingga dia melakukan seperti itu. Dan saya minta dukungan kepada semua instansi dan warga masyarakat untuk memberikan support kepada Angga ini agar berubah menjadi anak yang baik sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sekian. Untuk harapannya kepada Mas Angga maupun keluarganya gimana Pak? Saya berharap dari kejadian ini Mas Angga khususnya agar bisa bertobat, tidak akan mengulangi lagi, menjadi anak yang baik, bisa meneruskan sekolah lagi, dan di kemudian hari menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan agama gitu. Bagaimana tanggapan jenengan itu terkait tindakan kepolisian dari Polresta Pati ataupun dari Polsek Tologowungu terhadap kejadian ini Bapak? Alhamdulillah kemarin setelah saya dapat kabar dari Pak Kades Gunung Sari Tologowungu, saya langsung meluncur ke Desa Gunung Sari Tologowungu. Di sana kami mengadakan negosiasi bersama Pemdes dan pihak Polsek Tologowungu sehingga mencapai kesepakatan yang baik, ya. Pihak korban tidak menuntut ganti rugi sebesar pun, dan pihak Polsek mau menyelesaikan secara RJ atau restoratif justice sehingga tidak masalah ini tidak proses secara hukum yang lebih lanjut. Atas kesepakatan ini saya berterima kasih kepada Pemdes Tologowungu, Bapak Sudadi Lokade, dan sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Tologowungu, Pak Mujahid, yang telah memfasilitasi kami dan memberikan ampun kepada warga kami gitu.
sebagainya. Namun Demikian nggih, Rekan atas kena curi pisang. pernyataan ini mudah-mudahan ini betul-betul nggih membawa dampak positif untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk AAP dan adiknya ini alhamdulillah sudah di cover untuk bantuan Yapi. Jadi kemarin kita cek untuk yang bantuan masuk itu terakhir itu November dan Desember. Sedangkan untuk Januari ini sedang memproses. Terus untuk membantu mesejahterakan untuk kedua anak ini, kita juga akan mengusulkan untuk didapat bantuan dari PKH. Ini juga sudah kita proses, jadi dan harapan segera mungkin untuk bantuan ini bisa diterima untuk kedua anak tersebut, supaya keberlanjutan untuk kehidupan sehari-hari maupun kegiatan sekolah itu tetap terjamin. Terus untuk kakeknya juga sama, jadi instruksi kemarin dari pimpinan kami juga dimohon untuk memasukkan juga bantuan PKH-nya. Jadi yang sebelumnya itu kedua belah sudah pernah mendapatkan, tetapi beberapa waktu yang lalu sempat diputus. Nah ini sedang kita upayakan untuk. Jadi itu sebetulnya ya, ini berita ini sudah kedung menyebar ya, sudah kedung menyalahkan pihak yang di sana begitu ya. Tapi yang pada kenyataannya di awal sudah dijelaskan bahwa keluarganya ya tidak miskin-miskin amat lah begitu ya, karena kambingnya ada di situ dan waktu dia mencuri juga bukan untuk kebutuhan adiknya, tapi untuk kebutuhan dirinya begitu ya. Dan kalau kita sambung lagi dari keterangan pemilik pisang, ya masuk akal juga kalau dia untuk kepentingan adiknya katanya lah. Kalau kita kan untuk kepentingan anak istri, dan itu bukan dilakukan sekali dua kali, terlalu sering begitu ya. Itu yang terjadi semeton. Tapi yang namanya netizen ya begitu, ini sudah kedung menyebar, termasuk pernyataan Kades tadi juga dirujak oleh netizen begitu semeton ya. Ini dia videonya. Nah, lagi labil, jadi dia ingin jajan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berseragam coklat yang terhormat. Wis gak usah print bla 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 ngene, Pak. Oh, iki mewakili netizen sa Indonesia ya, Pak. Tolong sampean sepilno atau suruh klarifikasi orang yang video sing ngomong dikepruk, tak gepuk, tak opo. Nah, iku warga sampean niku. Wis jelas warga sampean masalah ono nang TKP ku. Posisi DE video pas waktu arek iku angga diarak. Suruh klarifikasi. Nggih. Setelah klarifikasi, insya Allah namanya Bapak kembali lagi seperti awal. Terus mengenai omongan Bapak sing karena Angga itu masih anak-anak terus lagi labil, terus kepingin jajan lebih. Pak, lek Angga kepingin jajan lebih sing dicolong duduk gedang. Nggih. Pasti Angga nyolong sepeda motor, sepeda ongkel, tah minimal helm lah sing ono regoe. Nggih ya. Wis ngono ya, Pak. Nggih, tolong warga sampean kongkon klarifikasi, permintaan maaf. Nggih. Tolong. Ngapain dikasihanin? Namanya juga maling pisang, ya wajib diarak lah sama masyarakat. Mungkin itu pikiran masyarakat yang mengarak maling pisang tersebut kali ya. Sampai kapanpun yang namanya sifat mencuri, maling, itu adalah sifat yang dilarang atau bahkan tidak terpuji dimanapun. Namun setelah aku membaca latar belakang pencuri pisang tersebut, ternyata pencuri pisang tersebut adalah seorang anak yatim yang terpaksa mencuri pisang untuk mengasih makan adiknya yang belum makan. Sampai kapanpun aku gak akan pernah menganggap mencuri itu adalah sesuatu yang halal. Tapi yang saya heranin, kok bisa ya masyarakat di situ tenang ketika ada masyarakat lain yang kelaparan? Kerja bang kalau mau makan, masyarakat lain juga kerja bang kalau mau makan. Iya emang bener. Tapi kita nggak akan pernah ngerasain apa yang orang lain rasain kalau kita nggak ngerasain itu sendiri. Kita nggak pernah tahu serendah apa situasi yang sedang mereka alami sampai si kakaknya tuh berani buat mencuri pisang buat makan adiknya.
Nanti tuman bang kalau nggak dikasih hukuman. Iya saya tahu. Tapi setelah mendengar alasannya, coba deh bantu dia kasih kerjaan, bantu dia kasih makan. Insya Allah itu takkan terulang lagi. Karena tujuan awal dia mencuri untuk mengasih makan adiknya yang sedang kelaparan. Entah dia berbohong atau enggak atas alasannya itu, yang penting kan kita sudah dengar langsung tuh dari lisannya. Kalau urusan hati, dia berdusta atau apalah itu urusan Allah, bukan ranah kita. Mencuri tetaplah haram. Tapi untuk kasus semacam ini nih ya, kayaknya emang harus dikulik lebih dalam deh. Dan hubungan sosial juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada lagi deh tetangga atau masyarakat yang saking kelaparannya dia sampai berani untuk mengambil resiko, yaitu mencuri. Nauzubillahi min dzalik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Mas Angga kali ini mendapatkan motor baru dari Prabu Motor Jawa Timur ya, Ponorogo tepatnya. Motornya sudah dikirim ke rumah Angga dan sudah dites lah ya. Terima kasih untuk Prabu Motor, walaupun orangnya belum datang langsung melihat si Angga, tapi beliaunya sudah mengirimkan motor tersebut dan sudah sampai ke sini barangnya. Terima kasih sekali lagi untuk Prabu Motor, sehat selalu, sukses untuk semuanya. Jadikan semua ini untuk pembelajaran kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Diri selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setit Pak Lurah, semoga VT ini nyampe dan Pak Lurah tonton. Pertanyaan saya sederhana saja, Pak. Waktu si anak itu diarak, dijadikan tontonan gratis sama rakyat Bapak, Bapak waktu itu kemana, Pak? Kok baru sekarang Bapak muncul memberi pernyataan seolah-olah Bapak itu sudah betul-betul membackup dan mencukupi kebutuhan anak tersebut. Bapak selama ini kemana, Pak? Bapak nggak malu dengan pakaian dinas Bapak itu tiba-tiba muncul, seolah-olah Bapak itu paling wah lah gitu kan. Ingat Pak, Bapak itu kepala desa, seharusnya bisa mengayomi seluruh rakyatnya. Atau Bapak cuma jadi simbol aja di situ. Saya bukan bermaksud mendukung dan memberi jempol kepada anak itu yang telah mengambil bukan haknya. Tapi ingat Pak, dia Pak kalau nggak lapar nggak mungkin ngambil Pak. Maaf Pak, saya nggak pakai bahasa mencuri Pak, karena itu bukan kata-kata yang tepat. Jadi Bapak selaku pengayom, selaku kepala desa di tempat itu, seharusnya Bapak bisa mengayomi dan melindungi seluruh warganya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Diri selaku Assalamualaikum buat Bapak Kades, pangapunten sakderenge teng mriki kula sebagai netizen kurang rembug. Ya, memang sudah hal biasa Pak, setelah terjadi sesuatu itu ada klarifikasi, minta maaf gitu. Tapi itu lebih baik sih daripada tidak sama sekali. Dan mungkin dari yang jadi pertanyaan para teman-teman termasuk saya sendiri. Nah, pas waktu diarah itu Bapak sebagai kepala desa itu kemana? Ya oke lah, yang masalah kemarin diarah itu udah selesai. Sekarang di sini saya
mau menyampaikan kepada terkhusus kepada adik Angga, alhamdulillah ya Lea, sekarang sudah banyak rezeki, bantuan dari kawan-kawan donatur, bantuan dari teman-teman yang Lakukan arah-arahkan nasibnya akan jauh cari lebih pisang. baik dari kawan-kawan Darmawan. Tolong ya Lea, dijaga rezeki dari manapun itu amanah buat Nak Angga. Tolong dijaga, dimanfaatkan sebaik mungkin, dipergunakan seperlu mungkin, dan satu lagi dijaga. Karena apa? Siapapun itu saat punya pasti banyak tuh yang mendekat, mengaku berpura-pura baik lah, itu udah manusiawi, udah jamak di mana-mana gitu loh. Jadi buat Di Angga, dijaga amanah itu baik-baik, dimanfaatkan sebaik mungkin rezeki yang dari teman-temannya itu ya Nak ya. Dan satu lagi, jangan punya dendam kepada kemarin yang memperlakukan Nak Angga kurang baik itu. Jangan punya dendam artinya apa? Suatu saat nanti andekan yang memperlakukan Nak Angga seperti kemarin itu tiba-tiba kok minta tolong sama Angga, atau tiba-tiba kok. Jadi itu sebetulnya ya, ini berita ini sudah kedung menyebar ya, sudah kedung menyalahkan pihak yang di sana begitu ya. Ojo ngono ya Lea. Malah gini, saat aku kekurangan, saat aku tidak punya apa-apa, itu saat ada yang menolong aku itu sangat berarti banget. Nah, sekarang saat aku punya, ada orang susah seperti yang aku alami pada waktu itu, kalau sekarang aku bisa membantu, kenapa tidak? Nah, itu mungkin lebih baik ya Lea daripada dendam. Ya mungkin sih nggak apa-apa ya kalau misalnya manusiawi, kalau misalnya masih inget biyen karo aku koyo ngono kok saiki terus tiba-tiba ngapiki aku, ya gak apa-apa, tapi lebih bijak, lebih baik mindsetnya itu dibalik. Saat aku sulit, saat aku tidak punya apa-apa, ada orang yang memberi aku, ada orang yang membantu aku, itu sangat sesuatu banget. Jadi siapapun itu saat di posisi ada dan bisa membantu sesama dan pernah mengalami di titik nol, seyogianya jangan punya pikiran saat aku sulit gak ada yang bantu, kenapa sekarang aku punya harus peduli orang lain. Jangan ya, jangan punya persepsi seperti itu. Yang jahat jangan dibalas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan ya Nak ya. Sekali lagi, jaga amanah rezeki dari pemberian para dermawan, para donatur itu, pergunakan sebaik mungkin ya Nak ya. Sehat selalu ya Nak ya, semoga jangan terulang lagi. Cukup Angga yang mengalami seperti itu, jangan ada Angga-Angga yang lain di negara kita ini, karena kita ini sama-sama manusia yang di hadapan Allah itu tidak ada bedanya ya Nak ya. Jaga diri baik-baik ya Nak ya. Nah segitu sebetulnya ya, ini dari beberapa yang saya kutip juga, saya ambil lah videonya dari sekian banyak video rujakan netizen kepada kepala desa dan warga di situ. Kemarin juga sempat di video sebelumnya pernyataan dari bibinya sempat juga dirujak bibinya gitu ya. Dan hal yang menarik terjadi sebetulnya ketika sekarang kita tahu bagaimana sih sebenarnya watak ya. Tapi jujur saja saya pribadi sih belum bisa juga menyimpulkan bagaimana begitu ya. Kita lihat saja ke depan seperti apa. Kita harapkan semuanya baik-baik saja ya. Tetap jaga persyaratan dan kesehatan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.